Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertatap wajah lagi dalam melaksanakan P2K2 atau FDS Family Development Session. Dan apa kabar Bapak-bapak Ibu-ibu? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Nanti kalau saya bilang halo, jawabnya hai ya? Hai. Halo? Hai. Baiklah Bapak-bapak Ibu-ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu merencanakan keuangan usaha. Nah, di sini nanti kita akan merencanakan keuangan usaha ini. Kita perlu tahu dulu bagaimana sumber-sumber daripada modal usaha itu sendiri gitu. Karena apa? Dalam mulai usaha tentunya kita membutuhkan modal. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu tidak mempunyai modal tapi punya ide usaha juga akan sia-sia. Jadi modal itu bisa berbentuk uang ataupun barang. Itu dia. Terus yang kedua, pada dasarnya modal usaha bisa didapat dari yang pertama dari diri kita sendiri. Nah, misalnya kita punya uang, misalnya ibu-ibu kan sudah dapat bantuannya kemarin kan? Ya. Misalnya Ibu Res dapat bantuan 1 juta. Iya. Nah, modalnya misalnya untuk menjual pisang goreng disisihkan untuk modalnya 500.000 misalnya gitu. Nah, itu ya, dan sebagainya nanti kita atur rencananya. Kemudian yang kedua adalah modal itu bersumber dari orang lain, bisa berbentuk bantuan, misalnya dari keluarga, misalnya dari keluarga yang tanpa bunga misalnya gitu, misalnya dari ibu atau bapak atau saudara. Nah, itu dia. Terus yang ketiga, modal ini berasal dari bentuk pinjaman. Nah, sekarang saya tanya, pinjaman ini kalau di daerahnya bapak-bapak ibu-ibu ada nggak? Banyak, Pak. Pinjaman ya, Ya. Pak Ghazali. Ada yang dari koperasi juga, Nah, Pak. seperti itu. Ada yang dari bank pinjamannya. Ada yang dari bank syariah untuk usaha. Nah, itu Kecil berbentuk pinjaman. Tapi itu ya diharapkan kepada bapak-bapak ibu-ibu, kalau dalam bentuk pinjaman ini dia mempunyai resiko. Resiko ya. Nah, coba ada yang bawa brosur? Brosur, coba di siapa kelompok mana yang bawa brosur? Saya, Pak. Ya. Coba buka brosurnya halaman 9. Ya, Pak. Cari sumber modal usaha sesuai kebutuhan. 1. Modal pribadi. Tabungan atau hasil alam. Risiko lebih kecil karena tidak terlibat utang jika usaha gagal. Kedua, modal swasta. Bank dan lembaga keuangan non-bank. Kredit modal usaha umumnya syaratnya adalah memiliki atau sedang memulai usaha. Ketiga, program pemerintah, UB, PNPM, dan lain-lain. Syarat ditentukan oleh pemberi bantuan. Ya, terima kasih kepada Ibu Afifah. Kemudian seperti yang dibaca tadi oleh Ibu Afifah tadi, ada yang berbentuk pinjaman juga. Nah, di sini pinjaman ini kan tentunya akan mempunyai syarat. Syarat istilahnya, kalau bapak-bapak ibu-ibu meminjam di koperasi atau di bank tentunya akan membutuhkan syarat. Misalnya syaratnya adalah sertifikat tanah. Nah, BPKB motor itu sangat berisiko tinggi dibandingkan dengan modal dari pribadi atau diri sendiri. Nah, adapun juga bersumber juga modal-modal dari yang lain juga, misalnya modal dari tabungan atau aset pribadi, misalnya tanah, kan, kebun, itu bisa kita jadikan modal juga itu. Misalnya kita jual tanah terus uangnya kita pakai untuk modal. Itu ya bapak-bapak ibu-ibu. Ya. Terus selanjutnya anggaran usaha. Tentunya di sini usaha yang baru kita rintis atau kita mulai itu sangat tergantung pada musim yang rentan atau sangat rentan, sehingga kita perlu berhati-hati mengamati keluar masuknya uang. Nah, di sini musim yang rentan ini ada yang paham musim yang rentan? Ya, mungkin Pak. Kan kita kemarin ini kita menghadapi COVID-19, jadi usaha-usaha itu kan semua masuk di semua sektor. Itu gejalanya itu sangat tidak baik itu COVID ini. Jadi semenjak ada COVID ini segala usaha itu nutup kadang-kadang.
Dan kita juga harus itu berhati-hati dalam menggunakan modal kita sendiri atau modal pinjaman dari bank misalnya. Itu kita harus hati-hati itu. Jadi modal ini kita harus bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya seperti tadi di musim corona ini, musim gejala COVID-19 ini, tidak mungkin kita akan jual apa yang mungkin kita akan jual yang laris manis di masyarakat kira-kira. Masker, Pak. Nah, contohnya masker. Terus kedua, Helm, Pak. Sanitizer, Pak. helm. Nah, Hand sanitizer. Sanitizer. ya hand sanitizer atau alat pembersih virus. Nah, itu lebih bagus itu. Nah, itu jadi dari sana kita harus mengetahui keadaan. Jangan seperti kasusnya Ibu Lili yang sekedar ikut-ikutan akhirnya apa? Bangkrut. Nah, itu ya. Itu diperhatikan. Jadi dari sana kita bisa mengetahui uang itu berapa masuknya, berapa keluarnya. Itu. Jadi dari sana kita manajemen keuangan. Terus yang kedua, kita perlu membuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Jadi di sini modal usaha kita itu kita membutuhkan anggaran usaha. Kenapa kita buat anggaran usaha? Karena di sini anggaran usaha ini bisa mengendalikan pendapatan maupun pengeluaran kita dari usaha itu sendiri gitu. Terus yang ketiga, anggaran usaha berisi catatan perkiraan pemasukan dan pengeluaran suatu usaha untuk jangka waktu tertentu. Misalnya waktu 1 minggu, bulan dan tahun. Nah, jadi usaha itu tidak mengenal tidak mengenal harian. Kadang-kadang pemasukan itu kan ada yang per minggu, terus per bulan atau per tahun. Nah, itu ya. Iya, Pak. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada, Sebelum Pak. kita lanjutkan. Cukup, Pak. Lanjut, Untuk Pak. anggaran usaha. Lanjut, Pak. Nah, sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu buka buku pintarnya halaman 72, lembar cerita 3B. Ada yang Sudah, Pak. Nah, nanti ini kita bagi ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 nanti kita bagi. Nah, kelompok 1 lembar cerita 3B. Halaman 65 ini, Pak. Lembar cerita 3B ya dibaca. Yang pertama, Setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman Rp100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian ia harus mengembalikan dalam jangka waktu 1 minggu. Berapakah modal awal yang dimiliki Ibu Lili? Cukup, Pak. cukup. Sekarang kelompok 2. Nih. Ya, tolong dibaca kelompok 2. Nomor 2A, Pak. Masih mikos ini. Masih dua Satu B-nya dibaca. Dua satu B juga, Pak ya. Oke, Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Ya. Terus kelompok 2. Nih, Bapak. 2A, 2B-nya dibaca. Saya baca dulu ya, Pak. Untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga Rp30.000 untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga Rp2.000 untuk membersihkan makanan yang tumpah. Berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Nah, next ya, Pak, nomor 2B. Ya. Ibu Lili berencana untuk mengembalikan pinjaman modal awalnya sebesar Rp100.000 pada minggu pertama berjualan. Berapakah pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu Lili? Yang kelompok 3. Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukan. Untuk seminggu pertama berjualan, Ibu Lili memerlukan A. 30 kg ikan dengan harga Rp10.000 per kilogram, B.
B. Bumbu harganya 120.000. C. Gas untuk memasak harganya 15.000. Berapakah bahan baku yang harus dibeli Bu Lili pada minggu pertama berjualan? Enggak. Ya, terima kasih. Terus ke kompas ya. Nah, sekarang yang tadi yang sudah kita bagi, kelompok-kelompok yang tadi yang sudah membacakan salah satu cara untuk membangun rencana keuangan usaha. Nanti itu dijawab ya. Iya Pak. Dari kertas kosong yang sudah saya bagi tadi. Nah, Nah, saya kasih waktunya 1 menit ya. Untuk saya sudah menjawab. bisa jawab Pak. Lanjut sudah, saya jawab ini. Sudah jadi saya. Ya, kelompok 1. Ayo jawab. Ya. Modal awalnya 100.000 Pak. Ya, terus Kemudian hasilnya, hasil dari pinjaman itu pemasukan per minggunya sama dengan 6 hari kali 18 ekor kali 5.000 sama dengan 540.000 Pak. ya, terima kasih Itu jawabannya. kelompok 1. Terus kelompok 2. Masih B teman. Udah. Ya, kelompok 2 sekarang. Nah, jadi di sini itu jawabannya panci 30.000 ya, kayak 2.000. Ini siapa abang? Pengembalian jawaban pengembalian pinjaman sejumlah 100.000 rupiah. Ya, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ayo. Kelompok 3 sekarang. Kelompok 3, ikan 30 kg kali 10.000 sama dengan 300.000. Bumbunya 120.000, gasnya 15.000. Sudah? Totalnya menjadi 435.000. Ya. Terima kasih kepada semua kelompok. Kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Nah, itulah tadi salah satu perencanaan anggaran usaha yang tadi itu dari cerita Ibu Lili. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan atau masukan? Nggak ada Pak. Nggak ada? Nggak ada. Nah, jadi di sini kalau memang tidak ada pertanyaan, besok kita akan lanjutkan langkah selanjutnya. Iya Pak. Materi kita EPS pada hari ini. Dan nanti absennya diperintingkan ya. Iya Pak. Nah, terus masalah anggaran usaha ini nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa terapkan di rumah. Itu dimulai dari kita sendiri dulu. Sebelum dimulai dari kita sendiri, baru kita mulai ke orang lain. Iya Pak. Itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Halo. Halo. Hai. Halo. Nah, itu ya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.